Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya dengan Amelia dari channel Ruang Edukator. Kami percaya bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang transformatif dan bukan hanya pendidikan yang informatif. Kali ini kita kembali ke seri tutorial. Kayaknya udah lama banget nggak bikin tutorial. Beberapa teman-teman juga udah pada request. Nah, kira-kira platform apa ya yang kali ini saya akan bawakan? Seperti nama judulnya, platform yang akan saya bawakan kali ini adalah Peer Deck. Apa itu Peer Deck? Peer Deck adalah salah satu teknologi yang kita bisa gabungkan dengan presentasi kita sehingga hasilnya bisa engage dengan anak-anak yang menggunakan dalam kelas online kita. Jadi mereka bisa masuk ke dalam platformnya dan mereka bisa menjawab, bisa menggambar, mencocokkan, dan lain-lain saat kita juga dalam waktu yang bersamaan mempresentasikan slide kita. Gimana cara menggunakannya? Yuk langsung aja check it out. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk terlebih dahulu ke account Google-nya, teman-teman. Kenapa kok account Google? Karena kita akan menggunakan Peer Deck sebagai add-ons di dalam Google Slide kita. Jadi, langkah pertama, teman-teman silakan siapkan terlebih dahulu Google Slides-nya teman-teman yang akan teman-teman gunakan di kelas. Dan sekarang kita akan menggabungkannya dengan Peer Deck sehingga slide tersebut menjadi slide yang interaktif buat mereka. So, langkah pertama sekali lagi masuk ke account Google-nya teman-teman. Kemudian setelah masuk, silahkan dibuka slide yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Misalkan saya sudah siapkan slide ini ya. Langkah selanjutnya adalah menambahkan add-ons. Kalau baru pertama kali menggunakan Peer Deck, maka yang langkah pertama adalah silahkan teman-teman pergi ke tab yang ada di atas ini. Sebelahnya File, Edit, View, Insert, Format, Slide, Arrange, Tools, ada tab Add-ons. Waktu diklik tab Add-ons, karena saya sudah menggabungkan Peer Deck ke sini, maka di tempat saya ada tulisan Peer Deck for Google Slides Add-on. Apabila teman-teman belum melakukannya, maka teman-teman bisa menekan tombol Get Add-ons, ya, Get Add-ons, kemudian cari Peer Deck. Nah, ini ada di atas. Ini karena udah diinstal, tulisannya installed. Silakan diklik dan kemudian proses instalasi add-on seperti add-on lainnya. Kalau sudah terinstall, maka akan ada pilihan itu ada di sini. Akan menambah di sini ya, di tabnya add-ons. Peer Deck for Google Slide Add-on. Silakan dibuka. Nah, kalau ini teman-teman pertama kali baru install, juga akan otomatis terbuka. Kalau kita tahu terbukanya dari mana, di sebelah kanan akan ada tulisan ini nih. Di sebelah kanan ya, ada tulisannya Peer Deck. Ada toolbarnya untuk Peer Deck sendiri. Gimana cara menggunakannya? Sekali lagi, kita sedang menambahkan add-on Peer Deck ini ke dalam Google Slide kita, sehingga slide kita menjadi slide yang interaktif. Kalau teman-teman menggunakannya di dalam kelas, anak-anak bisa menjawab, anak-anak bisa menggambar, baik itu dengan kata-kata, baik itu dengan gambar, atau ada drag icon dan lain-lain. Itu pilihannya. Untuk pertama kali menggunakannya, teman-teman bisa explore library, template library di sini, diklik aja Our Template Library. Nah, kalau diklik, akan keluar nih template library-nya di Peer Deck sendiri. Ada lesson builder yang terdiri dari beginning of lesson, during lesson, end of lesson. Ada learning development yang terdiri dari critical thinking, social emotional learning, dan ada subject areas seperti contoh-contoh pertanyaan, seperti untuk anak kecil atau math, science, social studies, word language, and so on. Nah, template ini bisa memberikan kita ide nih, gimana cara menggunakannya Peer Deck. Misalnya, saya mau menggunakan template-nya untuk beginning of the lesson. Nah, ini ada contoh-contoh template-nya ya. Teman-teman bisa lihat, ini kalau tulisannya text slide, berarti anak-anak nanti menjawabnya dalam bentuk teks. Sementara, kalau misalkan tulisannya drawing slide, maka anak-anak nanti akan menggambar sesuatu di teksnya kita atau di presentasi kita. Apabila tulisannya draggable slide, maka ada icon di situ yang bisa di-drag di dalam kelas kita. Kita coba ya pakai template-nya. Misalkan untuk awal pembelajaran saya pakai teks ini ya, pertanyaan yang mereka harus jawab dalam teks. Diklik aja, maka tunggu sebentar, maka template-nya akan otomatis ditambahkan ke dalam presentasi kita. Nah, misalnya ini udah ditambahkan ya, tulisannya adalah what did you learn from the homework. Ingat tadi ini di awal pelajaran. Jadi as if saya sudah kasih PR ya sebelumnya dan sedang menanyakan. Bisa nggak diganti? Bisa banget seperti slide pada umumnya. Kalau teman-teman mau ganti kata-katanya juga boleh. Misalnya saya mau ganti pertanyaannya tentang apa kabarmu hari ini. Nah, ini ya.
Kalau kita lihat di bagian bawah ada lambang peer ya, dan tulisannya students write your response. Kalau ini teman-teman bisa klik ya bannernya, tapi jangan dihapus. Sekali lagi bannernya jangan dihapus karena ini adalah icon atau tanda bahwa slide ini adalah slide interaktif. Kalau teman-teman hapus atau di remove barnya itu, maka slide-nya menjadi slide biasa, bukan slide interaktif lagi gitu. Nah, ini untuk yang tipe jawabannya teks ya. Coba saya kasih masuk lagi yang tipe drawing. Ya, misalnya saya mau pakai template tipe drawing. Tunggu sebentar, nanti akan otomatis dimasukkan ke dalam slide kita. Sekali lagi teman-teman juga bisa edit pertanyaannya. Misalnya ini yang dari template udah ada kata-katanya nih, draw or type two things you already know about today's topic. Ya, jadi karena tadi saya ambil template-nya dari beginning of the lesson, maka pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan yang cocok untuk ditaruh di awal pelajaran, gitu ya. Coba nanti kita bisa lihat juga, kalau teman-teman lihat kembali lagi ke template di sini, kembali. Nah, ini macam-macam ya, ada yang during the lesson, end of lesson, dan seterusnya. Nanti kita tambahkan di end of lesson. Misalnya nih, saya nggak mau pakai template, tapi mau pakai slide saya langsung. Bisa nggak? Bisa banget. Kita kembali lagi ya di toolbarnya Peer Deck yang di sebelah kanannya slide, kembali ke halaman yang pertama tadi. Di bawahnya template library, teman-teman bisa lihat ada tulisan Ask Students a Questions. Nah, di situ adalah pilihan-pilihan respon jawaban yang teman-teman mau. Kira-kira teman-teman mau anak-anak gimana nih? Menjawab dalam bentuk teks, atau memilih dari pilihan-pilihan yang kita sudah sediakan, atau menjawab dalam angka, atau membuka website tertentu, atau menggambar, atau tadi ya mendrag icon ke tempat tertentu. Misalnya saya mau menggunakan teks, saya menggunakan multiple choice aja nih untuk slide ini. How creative are you? How creative are you? Misalnya saya mau buat pilihan buat mereka sangat kreatif, kurang kreatif, terus nggak kreatif gitu ya misalnya. Oke, kita lihat nih caranya. Nah, keluar langsung nih opsinya di depan. Jadi misalnya saya mau bilang sangat kreatif, cukup kreatif, tidak kreatif. Update slide. Ditunggu sebentar, nanti di slide yang teman-teman tambahkan ini keluar nih lagi bannernya seperti yang tadi ya di template student choose an option. Nah, itu artinya slide ini sudah menjadi slide interaktif. Sekali lagi jangan dihapus karena begitu teman-teman hapus akan menjadi slide yang biasa. Sama tadi seperti yang tadi, kalau tadi itu choice, kalau misalkan saya mau masukkan teks, caranya gimana? Sama di Ask Student a Questions, tinggal diklik teks aja, seperti itu. Nanti kalau udah diklik teksnya, tinggal di-update, pertanyaannya kan udah ada langsung di slide-nya teman-teman ya, jadi kita nggak type lagi pertanyaannya, maka akan langsung otomatis muncul banner peer di bawahnya lagi ini, student write your response. Nah, kurang lebih seperti itu caranya menambahkan interaksi ke dalam slide yang kita sudah punya. Cukup gampang ya, jadi bisa gunakan template kemudian teman-teman edit, atau bisa menggunakan juga Ask Student a Questions pada slide yang teman-teman sudah punya. Misalkan saya mau tambahkan lagi nih satu pertanyaan tentang, tadi ya kita pilih template yang end of the lesson. Let's say ini udah selesai pelajarannya, terus saya mau anak-anak mau reflect gitu tentang pelajarannya. Tadi kita udah coba drawing slide untuk masukin ya, text slide. Coba sekarang kita cari yang draggable slide. Nah ini contohnya draggable slide. Let's say ini buat akhir pelajaran, kemudian saya mau menanyakan sama anak-anak, what do you think about the lesson gitu ya. How well did you like the lesson? Nah ini mereka nanti akan bisa drag icon ini. Nah, mereka akan bisa drag icon ini ke sini atau ke sini, di skala ini. Ini ada icon biru di sini. Nah, itu nanti yang akan mereka bisa drag. Oke, ini cara membuatnya. Sekarang bagaimana cara mempresentasikannya dan bagaimana tampilannya di anak-anak? Yuk kita lihat. Cara mempresentasikannya, semisal kita udah selesai dengan semuanya. Sebentar saya. Kita udah selesai dengan semuanya, kita udah masukkan interaksi-interaksi yang kita inginkan ke dalam slide presentasi kita. Maka cara untuk mempresentasikan slide Peer Deck ini adalah dengan Start Lesson di sebelah kanan itu. Silahkan diklik. Nanti kalau pertama kali menggunakan account ini, maka teman-teman harus melengkapi terlebih dahulu ya keterangannya. Tapi kalau udah bisa langsung keluar seperti ini nih, Student Based Activity atau Instructor Based Activity.
Kalau student pace berarti nanti anak-anak bisa mengerjakannya kapan aja, dan kalau mereka udah selesai dengan slide pertama, mereka bisa otomatis pergi ke slide kedua dengan sendirinya. Tetapi kalau instruktur pace, maka mereka harus menunggu kita yang next terlebih dahulu, baru layar mereka akan berubah. Biasanya kalau pelajarannya sinkronus, saya menggunakan instruktur pace, tapi kalau pelajarannya asinkronus dan saya letakkan itu di dalam Google Classroom, maka saya biasanya pakai yang student pace activity. Kita coba yang instruktur pace activity ya. Nah, setelah kita klik, tunggu sebentar, nanti akan diarahkan. Gimana nih caranya anak-anak bisa join ke sana? Sekalian nanti saya tunjukin dari tampilannya anak-anak ya. Nah, tampilannya kalau nanti sudah di launch, maka akan tampil seperti ini. Anak-anak bisa mengetik joinpd.com, kemudian memasukkan kode tersebut, ini ya, ILOQNZ, atau kita juga bisa memberikan linknya kepada mereka ya. Jadi bisa copy linknya di sini, terus kemudian teman-teman mau mungkin paste di chat jadi dapat linknya di sini, terus kemudian mungkin teman-teman mau paste chat. Cara yang kedua, kita juga bisa pakai kasih linknya ke anak-anak, jadi bisa copy linknya di sini, kemudian mungkin kita mau paste the link di chatnya Zoom atau di Meet dan lain-lain, kita bisa masukkan di sana. Sambil waiting for the students, nanti kalau ada murid yang sudah memasukkan kodenya, maka mereka akan masuk ke dalam kelas tersebut, akan keluar namanya di sini. Oke, kita coba ya. Misalkan saya masuk di tab yang baru, masuk sebagai murid nih, ya, masuk sebagai murid. Nah, kurang lebih tampilannya murid-murid akan seperti ini nih teman-teman. Nah, udah masuk ya. Nah, kita lihat kalau di tampilannya guru, akan ada tulisannya satu student connected. Oke. Nanti kalau sudah masuk semuanya dan teman-teman merasa udah siap untuk memulai kelas, silakan diklik start class. Tampilannya akan seperti ini. Nah, tadi karena di awal masih belum ada aktivitasnya, kita langsung next aja. Oke, next slide-nya. Apa kabarmu hari ini? Nah, ini pertampilan guru ya, seperti ini. Terus kalau kita lihat tampilannya anak-anak, nah yang di laptop akan keluar nih tab di sebelah kanan, answer here. Nah ini mereka bisa ketik di sini ya, misalnya kabar baik. Oh, mereka juga bisa nambahin respon yang lain. Lapar bu. Dan seterusnya. Nah ini tampilannya ada di anak-anak kurang lebih seperti ini. Gimana nih gurunya kalau mau lihat jawabannya? Sekali lagi kita kembali ya ke tampilannya guru. Kalau teman-teman lihat di bagian bawah, ada tulisan show respond. Ya, ada tulisannya show respond, teman-teman bisa klik di sini. Nah, ini jawabannya mereka keluar. Jadi kita bisa menunjukkan jawaban mereka, jawabannya anak-anak juga kepada mereka. Dan waktu kita pilih tampilkan jawaban, ini nanti kita bisa tampilkan ini di layar Zoom-nya kita ya, atau di layar Meet-nya kita bisa share screen untuk bagian ini, atau di proyektor sehingga mereka bisa lihat jawabannya mereka muncul di dalam presentasinya kita. Gitu nih kurang lebih. Lalu kita tutup lagi responnya dan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Draw or type two things you already know about today's topic. Tadi ya, ini tipe yang selanjutnya kita bisa menggambar di sana. Nih, tampilannya anak-anak seperti apa? Seperti ini tampilannya di laptop mereka. Jadi kalau mereka mau menggambar sesuatu, kalau mereka menggunakan tab gitu ya, akan juga sangat mudah. Nih. Ini contoh. Ini cuma contoh aja ya teman-teman ya. Nanti bisa dieksplor sendiri. Intinya mereka bisa menggambar. Nah, keren kan? Sambil melakukan ini, nah di sisi presentasi guru sendiri, itu udah langsung, di sisi presentasi guru sendiri itu udah langsung bisa dikelihatan kan di show respon tadi itu ya. Jadi bisa kelihatan gambarnya mereka. Fun isn't it? Hide respon. Kita lihat ke slide berikutnya. Tadi saya juga taruh ini ya, slide yang saya sendiri punya, kemudian saya tambahkan aktivitasnya atau prompt-nya. Anak-anak memilih dari sini, how creative for you? Nah, tampilannya di mereka seperti ini nih. Mereka bisa pilih, oh how creative for you? Aku pilih sangat kreatif. Sekali lagi di tampilan guru sama, kalau mau melihat jawabannya mereka, teman-teman bisa pergi ke bawah untuk show respon. Oke, let's go next. What words that come to your mind when you hear the word creative? Tadi saya juga tambahin ini ya aktivitasnya. Saya tambahin di sini mereka harus menulis sesuatu. Nih ya, jawabannya tampilan anak-anak.
Misalnya saya jawabnya begini nih. Berwarna, kreatif itu berwarna. Nah, kita bisa lagi lihat show respon, sudah ada jawabannya di sini. Hide respon. Gitu cara menggunakannya, cukup mudah ya teman-teman. Yang ini yang draggable, yang tadi tipe yang terakhir, selain menggambar, menulis, ada juga tipe yang drag the icon. Gimana cara menggunakannya? Sekali kita lihat tampilannya anak-anak. Nah, ini ada icon biru di sini. Ada icon biru ini, students drag the icon. How well did you like the lesson? Nah, mereka bisa letakkan pada skala mana, di sini kah, di sini, atau di sini. Kalau mereka nggak suka pelajarannya, mereka bisa taruh di sini, dan seterusnya gitu ya. Nah, gampang banget. Jadi slide kita jadi interaktif deh gitu. Dan enaknya lagi teman-teman, selesai pelajaran, misalkan saya end ya di sini. Selesai pelajaran, teman-teman bisa save sessionnya. Jadi teman-teman bisa lihat lagi jawaban-jawaban mereka. Misalnya saya save tutorial. Tapi jangan lupa di save loh ya. Save and end session. Nanti teman-teman bisa datang ke sini lagi. Nih ya, caranya bisa kita juga lihat di link tersebut, atau kita juga bisa share jawaban mereka ke Google Classroom, atau kita buatkan mereka masing-masing peserta itu Google Docs-nya. Nah, sekali lagi sebenarnya kalau metode ini atau fitur ini itu hanya untuk fitur premium. Tapi teman-teman bisa menggunakannya 30 hari pertama teman-teman menggunakan Peer Deck, itu aplikasinya trial premium. Jadi manfaatkan gitu ya. Oke, ini misalnya saya buka Open Reflect and Review. Nah, ini jawabannya seperti ini kurang lebih. Tadi saya nggak pakai nama ya, ini. Nah, mereka bisa lihat nih jawaban. Kita bisa lihat jawabannya mereka. Nih, jadi kita bisa lihat per kelas maupun kita bisa lihat per anak-anak dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke session. Jadi kurang lebih cara menggunakannya seperti itu. Ini sudah ke save ya di sini. Sessionnya namanya tutorial. File name-nya apa? Nanti saya bisa lihat hasilnya dari akun saya yang ada di Peer Deck. Bagaimana refleksinya, bagaimana jawaban-jawabannya mereka. Oke, para pendidik sekalian. Saya nggak akan explore terlalu dalam dan detail pada setiap fitur yang ada di Peer Deck, tetapi harapan saya dengan saya kasih tutorial ini, teman-teman guru bisa ter-trigger gitu ya untuk mencoba, karena upgrade fitur dalam aplikasi-aplikasi seperti ini akan banyak banget nanti ke depannya. Jadi selalu update diri Anda sendiri, berani coba aja terlebih dahulu, atau coba dengan teman-teman juga nggak apa-apa. Jadi ini adalah salah satu aplikasi yang saya sangat suka banget untuk pakai di kelas, karena kadang kalau online, engagement dengan anak-anak ini kan agak susah kita lihatnya. Tapi pada saat menggunakan Peer Deck, mereka memiliki kesempatan untuk punya layarnya sendiri dan interaktif gitu. Bisa menjawab, bisa menggambar, bisa ketik di situ, dan juga bisa kita review jawabannya. Semoga Peer Deck bisa membantu kelas teman-teman lebih interaktif, terutama pada kondisi pelajaran online seperti sekarang ini. Semoga membantu ya. Cek juga video-video tutorial aku lainnya, dan kalau teman-teman ada request aplikasi tertentu atau teknologi tertentu yang mau dibahas di channel Ruang Edukator, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Semoga membantu.